Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok proyek struktur data ingin merepresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Sistem Informasi Perpustakaan atau SIPERPUS. Sistem ini dirancang untuk membantu pengelolaan data perpustakaan untuk membantu secara digital agar lebih efisien dan terstruktur, sekaligus menjadi penerapan langsung dari materi struktur data seperti linked list, queue, dan multi-linked list. Presentasi ini akan kami mulai dengan latar belakang, tujuan, lalu dilanjutkan dengan penjelasan fitur sistem, serta implementasi struktur data di dalamnya. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari diri saya sendiri, Sekaris Anggraini dengan NIM 24105120085. Saya Lubna Marliana dengan NIM 2410512076. Saya Syafa Senaura dengan NIM 2410512080. Saya Valencia Lubis dengan NIM 2410512091. Saya Nianggraini dengan NIM 2410512101. Selanjutnya, ini adalah latar belakang dari proyek kami. Perpustakaan memiliki peran penting dalam menunjang pendidikan, namun pengelolaan manual sering menimbulkan masalah seperti pencatatan data tidak akurat, keterlambatan transaksi, dan sulitnya pengaturan antrian. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi perpustakaan yang efisien untuk mengelola data buku dan anggota, serta mempermudah proses peminjaman, pengembalian, dan daftar tunggu. Sistem ini juga menjadi penerapan praktis dari berbagai struktur data seperti array, linked list, tag, queue, dan tree, guna memastikan pengelolaan data yang dinamis dan optimal. Berdasarkan latar belakang dan kebutuhan sistem yang telah dijelaskan, tujuan dari proyek ini adalah pertama, membangun sistem informasi untuk mengelola data buku, anggota, serta proses peminjaman dan pengembalian secara terstruktur. Dua, menerapkan struktur data seperti linked list, queue, dan multi-linked list. Yang ketiga, menyediakan antrian otomatis saat buku tidak tersedia. Menggunakan metode FIFO atau First In, First Out. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada perpustakaan. Menurut Hartono pada tahun 2020, perpustakaan adalah sistem informasi yang mengelola dan menyampaikan isi koleksinya agar informasi dapat disimpan dan ditemukan dengan cepat. Yang kedua, otomasi perpustakaan. Menurut Mulyadi pada tahun 2023, otomasi perpustakaan adalah penggunaan komputer secara terintegrasi dalam seluruh proses kerja perpustakaan, mulai dari pengolahan hingga peminjaman, untuk mempercepat layanan dan mempermudah penemuan kembali bahan pustaka. Q. Menurut Vivian Siahaan pada tahun 2018, kelas Q adalah struktur data FIFO, first in, first out, yang memungkinkan penyisipan di belakang dan penghapusan di depan, dengan operasi umum seperti push, pop, front, back, empty, dan size. Linked list. Menurut R. Kaming pada tahun 2024, linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari simpul-simpul saling terhubung melalui pointer. Kelebihannya adalah dapat menambah dan menghapus elemen secara fleksibel, namun kekurangannya hanya bisa diakses secara berurutan dan boros memori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada kode bahasa C yang kita gunakan untuk program yang kita buat untuk sistem perpustakaan. Yang pertama itu kita pakai 3 include. Yang pertama include standar input output header, itu contohnya kayak printf, scanf. Terus yang kedua itu ada include standar library header, itu untuk alokasi memori dinamis. Yang ketiga itu ada include string header, itu fungsinya untuk memanipulasi string. Selanjutnya itu ada struktur buku, jadi kita buat struct dengan nama buku, itu atributnya ada ID, judul, pengarang, tahun terbit, terus ada tersedia juga, itu nunjukin kalau bukunya tuh ada atau enggak. Terus yang di sebelah kiri itu ada tipe-tipe datanya, ada integer atau char. Terus ada struct buku pointer next, itu nunjukin pointer ke buku selanjutnya. Terus buku pointer head sama dengan 0 itu nunjukin kalau daftar pertama dari buku itu masih di set ke 0. Oke, selanjutnya itu ada struktur anggota. Jadi di sini kita buat struct dengan nama anggota. Atributnya itu ada ID, nama, jumlah pinjam. Terus ada struct anggota pointer next, nunjukin ke pointer anggota selanjutnya. Terus ada anggota pointer anggota head sama dengan 0, itu nunjukin kalau daftar pertama anggota itu masih di set ke 0.
Selanjutnya itu ada struktur antrian. Jadi kita buat struct dengan nama antrian. Atributnya itu ada ID buku, nama user, terus ada struct antrian pointer next, itu nunjukin ke pointer antrian selanjutnya. Terus ada juga antrian pointer front sama antrian pointer rear, itu fungsinya untuk supaya kita bisa ngejalanin operasi NQ dan DQ sesuai prinsip FIFO. Terus masih di set ke 0 juga. Artinya front sama rear-nya masih kosong. Selanjutnya itu ada fungsi menu utama sistem perpustakaan. Di sini kita nampilin menu-menu utama dari sistem perpustakaan ini. Kita pakai printf buat nampilinnya. Ini judulnya ada sistem perpustakaan. Ada menu 1 kelola buku, 2 pinjam buku, 3 kembalikan buku, 4 daftar tunggu, 5 keanggotaan, dan 0 keluar. Selanjutnya itu ada fungsi submenu kelola buku. Ini fungsinya untuk tampilan menu-menu dari submenu kelola buku. Di sini ada menu 1 itu ada tambah buku, 2 hapus buku, 3 cari buku dengan judul atau pengarang, 4 tampilkan semua buku, dan 0 kembali. Oke, selanjutnya itu ada fungsi submenu pinjam buku. Nah, fungsi ini buat nampilin menu-menu yang ada di submenu pinjam buku. Di sini masih pakai printf. Yang pertama itu ada menu 1, 2 kembalikan buku, dan 0 kembali. Selanjutnya adalah fungsi tambah buku dari submenu kelola buku. Fungsi tambah buku ini mendeklarasikan variabel ID, tahun terbit, serta array karakter judul dan pengarang. Fungsi ini membaca input berupa ID buku dengan scanf, lalu membuang new line menggunakan getchar. Selanjutnya, judul dan pengarang dibaca dengan fgets dan new line dihapus menggunakan stcpn. Terakhir, tahun terbit dibaca dengan scanf. Selanjutnya adalah cek duplikat pada fungsi tambah buku dari submenu kelola buku. Kode ini mencegah duplikasi data buku dengan memeriksa setiap node dalam linked list. Dicocokkan dengan ID, judul, pengarang, dan tahun terbit dengan data yang akan ditambahkan. Jika cocok, program menampilkan pesan dan membatalkan penambahan. Lalu selanjutnya adalah buku baru pada fungsi tambah buku dari submenu kelola buku. Kode ini membuat note buku baru dan mengisi datanya termasuk tersedia sama dengan 1. Note disisipkan di awal list dengan baru panah next sama dengan head dan head sama dengan baru. Program lalu mencetak pesan bahwa buku berhasil ditambah. Selanjutnya ada fungsi hapus buku dari submenu kelola buku. Fungsi hapus buku meminta ID buku yang akan dihapus, lalu mencari note yang cocok. Jika ditemukan, tautkan link list diperbarui. Jika note pertama, head digeser. Jika di tengah, ref panah next diatur ke cure panah next. Setelah itu, note dihapus dengan free untuk mencegah kebocoran memori. Selanjutnya adalah void cari buku dari submenu kelola buku. Fungsi cari buku mencari buku berdasarkan keyword dari pengguna dengan memeriksa setiap node dalam list. Keyword dicocokkan dengan judul pengarang menggunakan SDR. Jika ada kecocokan, data buku ditampilkan dalam tabel. Jika tidak, muncul pesan tidak ditemukan. Selanjutnya adalah fungsi tampilkan buku dari submenu kelola buku. Fungsi tampilkan buku menampilkan semua data buku dalam link list secara tabel. Pointer mulai dari head dan mencetak ID, judul, pengarang, tahun, serta status buku hingga selesai. Selanjutnya adalah fungsi memasukkan antrian daftar tunggu atau NQ. Fungsi NQ menambahkan not baru ke belakang NQ dan dengan mengalokasikan memori dan mengisi ID buku serta nama user. Jika queue kosong, front dan rear menunjuk node baru. Jika tidak, node baru disambungkan di belakang dan rear diperbarui. Antrian berjalan sesuai prinsip first in, first out. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada void menghapus antrian daftar tunggu atau DQ. Di sini fungsi DQ itu menghapus elemen paling depan di queue tunggu. Jika frontnya tidak nol, maka simpan node depan ke temp, lalu geser front ke front next, lalu set ref ke null jika queue jadi kosong, lalu free temp untuk membebaskan memori.
Lalu selanjutnya, void menampilkan antrian dari submenu daftar tunggu. Di sini, fungsi tampilkan antrian itu memulai pointer cure dari front atau depan queue, lalu mencetak header tabel dengan garis dan printf untuk kolom user dan ID buku. Di dalam while, setiap node antrian dicetak satu persatu, yaitu nama pengguna dan ID buku dengan format lebar kolom tetap. Setelah mencetak, pointer cure maju ke node berikutnya hingga nol terakhir, garis menutup tampilan tabel. Lalu selanjutnya ada void pinjam buku dari submenu kelola buku. Di sini fungsi pinjam buku pertama-tama meminta ID buku dan ID anggota, lalu mencari objek dalam link list. Jika anggota tidak ditemukan, fungsi akan berhenti. Lalu selanjutnya ia mencari buku berdasarkan ID dalam link list buku. Jika ketemu dan tersedia, maka akan menampilkan satu. Lalu status buku diubah menjadi dipinjam, lalu yang tersedia akan nol, dan pinjam akan hitung pinjam anggota akan bertambah. Jika buku sedang dipinjam, user diminta memasukkan namanya dan otomatis masuk ke antrian tunggu via NQ. Jika setelah pencarian buku tidak ditemukan sama sekali, maka akan ditampilkan pesan buku tidak ditemukan. Lalu selanjutnya ada void kembalikan buku dari submenu kelola buku. Void kembalikan buku ini akan meminta ID buku yang akan dikembalikan, lalu mencari not buku tersebut. Jika buku ditemukan, pertama ia akan ditandai tersedia. Kemudian ia cetak antrian tunggu. Jika ada pengguna jika ada pengguna, buku langsung dipinjamkan ke orang pertama dalam queue, status kembali diubah ke nol, dan DQ dijalankan untuk menghapus antrian tersebut. Jika tidak ada antrian, ia menurunkan jumlah pinjam pada anggota pertama yang masih meminjam buku apa saja. Terakhir, tampilkan tampilkan konfirmasi pengembalian. Jika ID buku tidak ditemukan di link list, maka akan dicetak buku tidak ditemukan. Lalu selanjutnya ada void tambah anggota dari menu keanggotaan. Void tambah anggota ini membuat note anggota baru dengan melok, lalu langsung membaca ID dan nama anggota dari input. Field jumlah pinjam diinisialisasi ke nol karena anggota baru belum meminjam buku apapun. Dengan mengatur baru next sama dengan anggota head dan kemudian anggota head sama dengan baru, note baru disisipkan di depan link list anggota. Terakhir, program mencetak konfirmasi bahwa penambahan anggota sukses. Lalu selanjutnya, void hapus anggota dari submenu keanggotaan. Void hapus anggota ini mencari note anggota dengan ID yang diinput. Cure melintasi link list dan Prev menyimpan note sebelumnya. Jika Cure menjadi nol, ID tidak ada di daftar. Jika note ada, pointer diupdate. Apabila note pertama Pref sama dengan nol, anggota head diubah ke note berikutnya. Kalau bukan, pref next dilewatkan ke cure next. Terakhir, note di free dan konfirmasi penghapusan ditampilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada void cari anggota. Kita menggunakan char untuk menyimpan kata kunci yang akan diinput oleh pengguna. Lalu kita menggunakan printf dan juga getchar untuk mengambil input kata kunci dari pengguna. Selanjutnya, pencarian ini dimulai dari kepala link list yaitu anggota head. Lalu kita menggunakan garis untuk mencetak header dari tabel tersebut. Lalu menggunakan while cure untuk mencari selama masih ada anggota dan juga untuk mengubah ID dari integer menjadi string sehingga dapat dicari dengan str. Lalu kita menggunakan if str untuk mengecek apakah kata kunci yang diinput pengguna sama seperti yang ada di nama ataupun dengan ID. Selanjutnya ada void tampilkan anggota. Pada fungsi tampilkan anggota ini kita mulai dari kepala link list yaitu anggota head, lalu kita menggunakan header tabel dengan garis, lalu menggunakan while cure yaitu selama belum sampai akhir, maka cetak data anggota. Selanjutnya ada void menu anggota. Di void menu anggota ini digunakan untuk mencetak kalimat-kalimat yang ada di menu anggota. Yang pertama ada submenu tambah anggota, ada submenu hapus anggota, ada submenu cari anggota berdasarkan ID atau nama, ada tampilkan semua anggota, dan yang terakhir ada submenu untuk kembali ke sistem utama perpustakaan ini. Selanjutnya ada void menu daftar tunggu. Di fungsi menu daftar tunggu ini terdapat eh, printf untuk mencetak
submenu apa saja yang ada di menu daftar tunggu. Yang pertama ada tampilkan daftar. Yang kedua ada kembali ke menu utama perpustakaan ini. Lanjut yaitu fungsi utama dari program ini yaitu fungsi mainnya. Kita pertama-tama mencetak kalimat selamat datang di si perpus, lalu mencetak kalimat silakan pilih menu yang tersedia. Dan selanjutnya akan menampilkan menu-menu dan akan masuk ke fungsi-fungsi yang dipilih oleh pengguna menggunakan switch case. Selanjutnya kita akan berpindah ke command prompt untuk mendemonstrasikan. Baik, saat kita menjalankan program, maka program akan menampilkan kalimat selamat datang di si perpus. Lalu terdapat kalimat silahkan pilih menu yang tersedia. Di sini adalah menu utama kita, sistem perpustakaan. Menu utama kita adalah kelola buku, lalu yang kedua ada pinjam buku, yang ketiga ada kembalikan buku, yang keempat ada daftar tunggu, lalu yang kelima ada keanggotaan, lalu yang terakhir ada pilihan nol untuk keluar dari program. Yang pertama kita akan mencoba menu kelola buku. Baik, di sini kita pilih menu kelola buku yaitu angka 1. Di menu kelola buku terdapat sub-sub menu, yaitu pertama ada tambah buku, hapus buku, cari buku berdasarkan judul pengarang, lalu tampilkan semua buku, lalu yang terakhir ada kembali. Yang pertama kita akan mencoba sub menu pertama yaitu tambah buku. Pengguna akan diminta untuk menginput ID buku. Kita coba 1, 2, 6. Lalu diminta untuk menginput judul buku, serta pengarang. Selanjutnya tahun terbit. Setelah itu buku berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan mencoba submenu tampilkan semua buku. Di sini kita dapat melihat tabel yang berisi buku-buku yang tersedia di perpustakaan kami. Pada kolom pertama bisa dilihat ini adalah ID buku, lalu yang kolom kedua ada judul buku, lalu yang ketiga ada pengarang, lalu serta tahun terbitnya, serta status-statusnya. Di sini semuanya sedang tersedia. Baik, kita akan mencoba submenu cari buku. Kita akan mencoba mencari buku perahu kertas. Maka sistem akan menampilkan satu field aja mengenai detail buku perahu kertas. Selanjutnya kita akan mencoba submenu hapus buku. Kita akan mencoba hapus buku dengan ID 126. Maka buku berhasil dihapus. Kita coba tampilkan lagi. Bisa dilihat di tabel terbaru bahwa buku dengan ID 126 sudah terhapus. Kita kembali ke menu utama. Untuk menu kedua dan seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan memulai ke menu keanggotaan yaitu nomor 5. Di menu anggota ini terdapat submenu tambah anggota, hapus anggota, cari anggota berdasarkan ID atau nama, tampilkan semua anggota dan kembali ke menu utama. Kita akan mencoba submenu yang tambah anggota, nomor 1. Program akan menampilkan ID anggota yang nantinya pengguna akan menginput datanya. Kita akan coba masukkan ID anggota 216. Selanjutnya nama yaitu Ayasa Zahwa. Maka program akan menampilkan kalimat anggota berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita mencoba ke menu mencari anggota berdasarkan ID atau nama yaitu nomor 3. Kita akan menginput nama atau ID anggota yaitu 215. Program akan menampilkan tabel yang berisi ID, nama, dan jumlah pinjam dari nama atau ID yang kita cari. Selanjutnya kita akan coba submenu nomor 4 yaitu tampilkan semua anggota. Program akan menampilkan tabel yang berisi ID, nama, jumlah pinjam dari semua anggota yang ada di sistem perpustakaan ini. Selanjutnya kita mencoba submenu yang nomor 2 yaitu hapus anggota.
kita akan menginput ID anggota yang akan dihapus. Misalkan kita akan menghapus ID 216. Program akan menampilkan anggota berhasil dihapus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita coba ke menu pinjam buku. Itu yang nomor. Oke, kita masukin ID buku yang ingin dipinjam, misalkan 121. Selanjutnya kita masukin ID anggotanya, misalkan 215. Oke, nanti program akan cetak buku berhasil dipinjam. Oke, selanjutnya kita coba pinjam lagi, menu 2. Selanjutnya ID buku yang ingin dipinjam, kita coba ID buku yang sama, 121. Oke, selanjutnya kita masukin ID anggota, misalkan anggota lain yang pengen minjem juga buku yang sama. Misalkan ID anggotanya 211. Kita masukin nama peminjamnya. Nanti program akan mencetak tulisan buku tidak tersedia dan Anda masuk ke daftar tunggu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada menu daftar tunggu. Di dalam menu ini hanya menampilkan satu submenu, yaitu tampilkan daftar tunggu, lalu ada kembali. Kita akan menjalankan tampilkan daftar tunggu. Nah, di sini akan ditampilkan siapa saja user yang masuk dalam antrian meminjam buku, dan ID buku yang dipinjam. Lalu setelah itu kembali ke menu utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah fitur kembalikan buku yang ada di nomor 3. Setelah memilih menu tersebut, pengguna akan diminta untuk memasukkan ID buku. Di sini kita coba untuk memasukkan ID buku 121. Nah, karena ID buku 121 itu sebelumnya sudah ada pengguna yang mengantri, maka buku tersebut akan langsung dipinjamkan ke pengguna yang mengantri. Di sini contohnya sistem akan menampilkan buku langsung dipinjam oleh Lukman Nurliana dari daftar tunggu. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi, sistem informasi pengelolaan perpustakaan telah berhasil dikembangkan dengan fitur utama berupa manajemen data buku, anggota, peminjaman, pengembalian, serta sistem daftar tunggu. Seluruh fitur tersebut dirancang menggunakan struktur data yang sesuai untuk mendukung pengolahan data secara terstruktur. Struktur data linked list digunakan untuk menyimpan data buku dan anggota secara dinamis. Queue diterapkan pada fitur daftar tunggu untuk memastikan proses peminjaman berlangsung berdasarkan urutan antrean first in, first out. Selain itu, logika pemrograman yang digunakan mampu memproses penambahan, pencarian, dan penghapusan data dengan baik. Demikian presentasi dari kami mengenai sistem informasi perpustakaan, si Perpus. Dengan sistem ini, pengelolaan data buku, anggota, peminjaman, dan daftar tunggu dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terstruktur. Kami juga telah mengimplementasikan konsep-konsep struktur data yang dipelajari di mata secara langsung dalam sistem. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.